Hai guys, selamat datang di channel aku. Aku Chris, dan kali ini aku ingin mereview ini parfum lokal lagi nih. Kita kedatangan parfum dari Megano. Sebelumnya aku mau say thank you so much untuk Megano team ya yang udah ngirimin aku nih kedua varian parfumnya. Jadi, aku dikirimin yang varian The Privé dan The Libre. Maaf ya kalau aku salah pelafalan namanya. Nah, kalau nggak salah ini tuh dia yang 2.0 ya. Jadi dia ada versi sebelumnya dan ini sudah direformulasi sama mereka. Ya, jadi thank you so much ya untuk Megano Team. Jadi biar aku bisa nih ngasih tahu nih ke teman-teman di YouTube gimana sih opini pribadi aku tentang Megano perfume ini ketika aku sudah mencobanya, oke? Nah, yang pertama kita langsung bahas saja yang The Privé. The Privé itu yang ini ya. Di sini tuh ada tuh stikernya gitu, tulisan The Privé. Nah, ini yang The Libre ini sebentar ya, kita singkirkan dulu. Ya, jadi boxnya tuh seperti ini. Menurut aku boxnya juga oke. Ini untuk ngasih ke orang kayak gitu ya, untuk sebagai gift juga oke. Ini kelihatannya keren gitu ya. Seperti ini. Nah, cuman memang sayangnya ini boxnya bukan hard box ya. Jadi ini hanya kayak karton gitu, kayak kardus biasa kayak gitu. Nah, ini dibukanya tuh di slide ke atas gini. Nah, dalamnya tuh seperti ini sih The Privé ini. Ya, kalau untuk botolnya sih ya ini sudah familiar banget ya. Kita lihat ya di perfume lokal gitu, banyak banget soalnya menggunakan botol yang tipenya seperti ini gitu. Nah, ini tuh ini stiker, dan stikernya juga ini kalau nggak salah tuh anti air juga, jadi nggak gampang luntur gitu kalau misalnya kena cairan parfumnya. Nah, di sini tuh dia 50 ml ya. Ini aku yang aku punya ini 50 ml. Nah, sebelum aku spray, kita bahas dulu tentang notes-notes-nya. Aku kasih tahu ya. Jadi, untuk top notes-nya itu, The Privé ini tuh ada mandarin and pink pepper, middle notes-nya itu ada chocolate, roasted coffee, and tonka beans, base note-nya itu ada amber, sandalwood, and vanilla. Nah, sekarang kita spray langsung The Privé di tangan kiri aku. Ya, di sini. Oke. Nah, aromanya gimana sih si The Privé ini? Oke, di awal spray nih langsung disambut sama aroma coffee yang cukup vokal menurut aku. Jadi beneran kayak berasa langsung kita tahu gitu, oh ini aroma kopi ya gitu. Si kopinya tuh benar-benar kayak nyambut banget di hidung gitu. Tapi ini kopinya tuh bukan tipikal kopi yang terlalu nyegrak banget gitu ke hidung, enggak sih. Menurut aku ini kopinya masih enak, aku masih suka ya di awal spray itu. Nah, setelah itu tuh aroma seperti cocoa powder mulai muncul. Kan di sini kan ada middle notes itu ada notes coklat ya. Tapi di hidung aku lebih mencium kalau ini tuh lebih ke arah cocoa powder gitu. Jadi masih ada pahit-pahitnya gitu loh, tidak terlalu yang manis banget giung kayak gitu. Jadi aku suka juga nih. Jadi di awal-awal aku nggak ada masalah sama si The Privé ini. Tapi nih ya, abis aroma yang aku suka itu aroma coffee dan coklatnya itu, muncul tuh aroma yang menurut aku seperti aroma yang sedikit fishy atau agak amis gitu di hidung aku. Jadi I don't know why, padahal di sini nggak ada marine accord ya. Entah itu mungkin aroma pink pepper yang memang agak harsh juga mungkin ya. Aku nggak tahu, aku tidak terlalu expert ya. Mohon maaf. Jadi memang beneran ini sesuai opini pribadi aku aja gitu ya. Jadi ini tuh menurut aku ngasih impresi seperti itu gitu. Di hidung aku sih yang aku dapetin seperti itu gitu. Jadi berasa kurang smooth aja gitu ya kalau si The Privé ini setelah yang aroma di awal tadi chocolate and coffee-nya sudah agak menurun. Nah, aroma yang agak harsh ini tuh kurang smooth gitu di hidung aku gitu. Walaupun ini condong ke maskulin ya, tapi aku rasa ini masih bisa dipakai cewek juga sih, masih bisa sih menurut aku. Karena jujur sebenarnya aroma yang tadi aku bilang kopi and coklat itu enak. Cuman karena ada satu notes itu aja yang membuat aku kurang nyaman menggunakannya. Notes yang agak sedikit fishy di hidung aku itu. Tapi ingat ya, ini opini pribadi aku. Mungkin kalau di kalian akan berbeda impresinya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, kalian memang harus mencoba sendiri gitu ya. Aku cuman ceritain aja gimana pengalaman aku setelah menggunakan parfumnya gitu. Dan menurut aku, ini tipe parfum untuk dipakai dari sore ke malam hari sih. Jadi lebih ngerasa pas aja gitu. Kalau misalnya siang-siang, takutnya overwhelm gitu loh. Aromanya tuh terlalu terlalu nonjok gitu aromanya. Karena memang dia juga projectionnya dan SPL-nya lumayan oke gitu si Megano ini. Jadi kalau untuk yang The Privé pribadi aku lebih suka menggunakannya di cuaca yang dingin gitu. Jadi biar lebih nyaman gitu. Walaupun memang kalau boleh jujur itu aku memang kurang nyaman menggunakan The Privé ini ya karena ada satu notes yang memang menurut aku kurang nyaman aja di hidung aku gitu. Oke? Nah, biar tidak berlama-lama kita langsung moving on ke yang berikutnya, yaitu
Ini dia, ini yang variannya tuh The Libre atau The Lip ya, seperti ini. Ini bukan dari sananya ya, ini tuh kayaknya memang pengiriman dari jasa pengirimannya, jadi agak penyok ini boxnya. Cuman untungnya banget di dalamnya tuh tidak kenapa-napa, si parfumnya tidak kenapa-napa, nggak ada kebocoran dan segala macam kayak gitu. Jadi mungkin nanti ini bisa jadi evaluasi lebih lagi ya untuk Megano-nya. Ini bisa jadi masukan juga nih gitu, boxnya harus agak lebih kokoh mungkin ya. Takutnya kalau misalnya dikirimnya ke yang lebih jauh, takutnya akan beresiko nanti kenapa-napa nih si botol parfumnya. Cuman ya thanks God yang punya aku ini tidak kenapa-napa gitu ya, botol parfumnya masih mulus-mulus aja. Nah seperti ini The Libre. Jadi The Libre ini tuh sama persis ya, stiker dan botolnya ya kayak gini. Cuman dia jusnya tuh dia agak sedikit lebih bening dibandingkan si The Privé. Karena memang The Privé kan lebih condong ke aroma manis, vanilla, tonka bean seperti itu ya. Jadi memang biasanya gitu parfum yang ada notes-notes seperti itu tuh lebih gelap gitu jusnya gitu. Nah kalau The Libre ini lebih bening aja gitu seperti ini. Nah cuman ini ada satu lagi nih yang aku mungkin bisa kasih masukan untuk Megano. Jadi The Libre ini tuh seperti ini, leher si sprayernya tuh seperti ini. Beda sama yang The Privé. The Privé kan tadi cakep ya. Nih tuh ada hitamnya seperti ini. Entah memang ini lupa untuk ngasih yang hitam-hitamnya ini atau gimana, aku juga kurang paham. Jadi ini kayak ngerasa kayak kurus aja gitu ya. Beda sama yang The Privé gitu. Atau mungkin memang beda varian, beda sprayernya gitu atau gimana, aku juga kurang paham. Nah, untuk The Libre ini kita bacain dulu ya notes-notesnya. Ini The Libre 2.0 juga ya kalau nggak salah. Jadi dia topnya itu bergamot and blood orange, middle note itu ada red apple, orange blossom and patchouli, base itu ada oak moss, vetiver and cedar. Nah, kita spray langsung ya The Libre di tangan kanan aku di sini. Ya, nah kalau untuk aromanya gimana sih The Libre ini? Nah, di The Libre ini nih, di awal langsung ngasih impresi aroma yang cantik banget, seriusan si The Libre ini. Karena aku langsung ngerasa kalau dia lebih condong ke feminine scent ya. Karena memang pas nyium gitu langsung, wih cakep nih, aromanya cantik nih, cewek-cewek cantik nih gitu, aroma cewek-cewek seger cantik kayak gitu. Aku yang ada di benak aku langsung seperti itu gitu. Jadi aroma citrus tuh di awal ngasih kesan yang seger kayak gitu. Terus aroma apel mulai muncul dan mendominasi di Libre ini. Nah itu apelnya itu tuh enak banget menurut aku aromanya. Dan aku juga mendapatkan kesan aroma green sih di Libre ini juga. Dan apelnya itu tuh memang apel merah ya, red apple gitu yang memang manis kayak gitu. Jadi ada kesan asamnya juga sedikit gitu. Jadi tidak yang benar-benar kayak kalau kalian yang kurang suka nih aroma yang manis banget gitu, mungkin ini cocok nih. Karena menurut aku memang walaupun dia manis, tapi manisnya tuh pas gitu loh. Nggak bikin kita pusing gitu kalau misalnya nyium si The Libre ini. Justru malah enak banget gitu. Kayaknya kesannya tuh seger gitu. Fresh, ceria gitu si The Libre ini gitu. Tapi ada karakternya juga gitu. Menurut aku The Libre ini tuh tipikal aroma yang fruity fresh yang akan cocok banget dipakai siang-siang. Karena walaupun dia memang manis, tapi bukan tipe manis yang agak bikin enak gitu loh dipakai panas-panasan. Enggak. Kayak tadi aku bilang, ini masih nyaman banget dipakai panas-panasan. Waktu pas aku wear test ini, aku pakai siang-siang dan aku keluar rumah juga. Aku fine-fine aja pakai The Libre ini. Dan aromanya memang semerbak ya gitu. Tapi memang semerbaknya bukan semerbak yang bikin pusing gitu untungnya. Dan ini nih ya, kalau boleh jujur ya, agak mengingatkan aku sama pewangi ruangan yang variannya tuh sweet apple. Tapi menurut aku in a good way ya, in a good way. Karena aku pun suka sama aroma si pewangi ruangan yang sweet apple itu gitu. Dan itu nggak ada salahnya sama sekali gitu. Menurut aku memang enak aromanya gitu. Dan aku seneng gitu pas nyium aroma The Libre ini. Wah ini ngingetin gue sama itu yang memang aku juga suka soalnya gitu. Karena memang itu membuat aku kayak jadi lebih baik lagi moodnya gitu, jadi fun lagi kayak itu yang tadinya lesu gitu, jadi kayak ceria lagi gitu. Ada kesannya tuh seperti itu The Libre ini tuh di aku. Ditambah si The Libre ini tuh makin lama makin soft aromanya. Di dry down aroma bebungaan dan ada vibe powdery-nya yang stay, jadi kesannya tuh malah bikin adem terus nggak overwhelming gitu. Jadi kan kayak tadi di awal aku bilang ini tuh fresh gitu ya, tapi setelah dry down itu benar-benar kayak ngebuat kita jadi kayak comfort kayak gitu, nggak bener-bener kayak fresh terus sampai akhir, enggak. Lama-lama dia wanginya tuh akan soft, akan enak untuk kita ciumin sendiri kayak gitu. Jadi lebih ke powdery, flowery gitu pas di dry down-nya. Di aku sih seperti itu ya, aku mendapatkannya di The Libre ini gitu loh. Nah, kalau untuk SPL gimana sih The Libre and The Privé? Jadi dia performanya tuh sebenarnya lumayan baik ya.
SPL-nya tuh The Libre and The Privé ini. Jadi ketahanan di kulit aku yang Privé ini nih, yang Privé itu sekitar 6 jam di kulit aku tanpa menggunakan lotion sama sekali. Nah, sedangkan yang The Libre ini bisa sampai 7 jam di kulit aku, tidak menggunakan lotion juga sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan lotion, itu akan bertahan lebih lama lagi. Nah, kalau misalnya di baju pun bertahan lebih lama juga nih si The Libre and The Privé ini gitu. Dan projectionnya juga lumayan oke. Di awal-awal jam pemakaian itu lumayan menyebar ya si projectionnya. Dan menurut aku ini mereka tuh tidak oily ya, jusnya tuh tidak oily gitu. Jadi hanya beberapa menit langsung menyerap gitu, nggak ada kayak yang banjir gitu, nggak ada nih di kulit aku. Nah gitu. Nah kalau untuk harganya sendiri, dia tuh harganya di 149.900. Ini per 50 ml ya, satu botolnya itu segitu. Itu terakhir kali aku cek di e-commerce-nya Megano. Cuman nanti kalian cek aja di description box seperti biasa. Aku taruh linknya, kalian tinggal ngeklik. Siapa tahu ada perubahan harga atau segala macam, oke? Nah, menurut aku nih, parfumnya Megano ini sebenarnya tuh enak ya, enak serius. Cuman ya itu, kalau misalnya disuruh milih antara dua ini, aku lebih pilih The Libre gitu, karena The Privé ini tuh dia yaitu ada notes yang memang aku kurang nyaman. Cuman ini aku tekankan sekali lagi, ini hanya opini pribadi aku. Di setiap hidung orang tuh bisa berbeda-beda impresinya, oke? Nah, mungkin nih ke depannya untuk Megano juga gitu, mungkin bisa lebih diperhatikan untuk quality control-nya ya, biar tidak berbeda-beda setiap batch-nya juga gitu, biar lebih baik lagi, biar lebih oke lagi gitu, oke? Karena memang sayang gitu, ini sebenarnya wanginya enak-enak loh gitu, cuman kalau misalnya tidak keseluruhan totalitas gitu kan ya, jadinya sayang banget gitu kan, oke? Nah mungkin segitu aja dulu review dari aku tentang perfume dari Megano, The Libre and The Privé. Kalau misalnya kalian terbantu, tolong di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa!